Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asaf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika. Iya. Gimana Mas? Kali ini kita bakal bahas? Jadi kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana napas itu bisa mempengaruhi kecerdasan dan ketenangan kita. Kalau ketenangan pasti ya. Ya, jadi kalau supaya kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman itu kan sudah sering kita bahas di video-video kita yang lalu ya. Cuma bagaimana nanti di sesi kali ini kita akan sajikan latihan. Jadi ada latihannya nanti. Nah, latihan bagaimana napas itu bisa menjadikan kita lebih tenang sehingga kalau kita itu lebih tenang nanti kecerdasan kita akan meningkat. Nah, ini disclaimer ya, maksudnya kecerdasan meningkat itu bukan berarti terus kita tidak belajar, nggak mau membaca dan sebagainya, itu bukan ya. Jadi maksudnya adalah ketika kita melatih atau latihan di teknik pernapasan ini, nanti ketika kita sedang belajar itu, proses masuknya ilmu yang kita pelajari itu lebih gampang. Gitu. Karena apa? Karena kita kondisi tubuh kita lebih rileks ya, terutama nanti di otak itu lebih rileks, jadi nggak tegang. Jadi kalau otak kita itu tegang, itu dikasih ilmu ya dia nggak masuk tapi mental. Ya, jadi makanya kalau otak kita lebih rileks, nanti ilmu itu akan lebih gampang masuk. Nah, terus bagi lansia ya, bagi para bapak ibu yang sudah menginjak usia lansia, ini akan membantu supaya ingatan lebih panjang. Jadi biasanya itu kalau banyak kasus lansia itu kan sudah mulai pikun ya, sudah karena ya itu degeneratif otak, jadi sel-sel otak banyak yang sudah menua sehingga lebih gampang pikun, gampang lupa ya. Nah, latihan napas ini nanti akan menjadikan otak kita itu lebih fresh. Jadi nanti nggak gampang lupa, nggak gampang pikun. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu. Iya, jadi kecerdasan itu dibutuhkan juga yang namanya ketenangan. Ya, betul. Untuk mencapai kecerdasan itu. Jadi orang-orang yang cerdas itu hampir pasti mereka selalu rileks. Rileks ya, relax santai ya, anaknya santai, gitu ya. Santai gitu. Jadi dia kondisi otaknya itu pasti berada di gelombang yang ritmis. Sehingga dalam menyerap sesuatu pengetahuan, menyerap ilmu dan sebagainya itu nanti lebih gampang, lebih mudah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke sesi prakteknya ya. Boleh. Jadi ini yang harus pemirsa sekalian hayati ya. Yang pertama nanti napas tentu harus dilakukan melalui hidung. Nah, nafas harus melalui hidung. Jadi tarik melalui hidung, hembuskan melalui hidung. Tuh. Yang kedua, nanti ketika latihan ini letakkan ujung lidah itu di langit-langit mulut. Jadi di langit-langit mulut kita yang atas itu tepat di belakang gigi. Nah, jadi ditempel ya, lidahnya ditempelkan ke langit-langit tepat di belakang gigi. Nah, gitu. Nah, jika sudah, kemudian posisinya duduk ya. Duduk bersila yang nyaman. Lalu hayati dan sadari napasnya. Jadi dalam proses napas itu harus dihayati. Jadi ketika latihan sambil duduk diam, kemudian letakkan ujung lidah di langit-langit mulut, tarik pelan. Nah, terus hembuskannya lebih panjang. Hembuskan lebih panjang. Hembuskan sembari sadari nafasnya, sadari seluruh sensasi-sensasi yang muncul di tubuh. Jadi misal ada seperti beberapa ada yang melaporkan ada sensasi darahnya seperti mengalir lancar kayak kayak jalan gitu. Nah, itu tidak masalah, tidak perlu dinilai. Oh, ini kenapa tidak perlu takut seperti itu, cukup disadari, dinikmati. Nah, lakukan minimal 10 menit. Minimal 10 menit, lebih sering lebih bagus. Lebih sering lebih bagus. Nah, kemudian jika teman-teman punya ya di rumah, kalau punya alat namanya oximeter, nah itu pakai oximeter lebih bagus. Untuk men-tracking HR kita. Jadi idealnya kalau bagaimana
kita bisa menilai napasnya itu sudah benar atau tidak. Salah satu indikatornya adalah melihat dari heart rate-nya, dari oximeter tadi. Jadi kalau misalnya heart rate-nya itu awalnya 80-an, kemudian setelah napas itu turun menjadi 70 atau 65 atau ya intinya turun dari heart rate sebelum latihan. Nah, itu insya Allah napasnya sudah benar. Jadi gelombang di otak nanti bisa lebih turun dan lebih ritmis. Heart rate itu ya detak jantung denyut ya, jantung Mas, ya, betul. Denyut jantung. Oke. Nah, ini adalah alat namanya oximeter ya. Ini ya mereknya silahkan teman-teman kalau punya mereknya apapun silahkan ya. Nah, alat ini fungsinya untuk men-tracking heart rate kita ya. Salah satunya untuk men-tracking heart rate dan SpO2. Cuma nanti kita SpO2-nya, nilai SpO2-nya kita tidak pakai di latihan kali ini. Yang kita pakai adalah HR-nya ya. Nah, caranya tinggal kita pasang ya. Nah, dipasang ketika sudah dipasang seperti ini ya. Ini saya tunjukkan ke teman-teman, mungkin nggak kelihatan ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan di layarnya. Nah, ini pada saat ini ya heart rate saya itu 90 ya. 90. Nah, karena sambil bicara. Kita sambil bicara dan kita mesti naik ya. Nah, nanti ketika sedang praktek itu ya, misalnya saya praktek napas lambat tadi ya sambil lewat hidung, kemudian ujung lidahnya ditempelkan di langit-langit mulut tepat di belakang gigi. Nah, kemudian sambil tenang, rileks, nikmati dan sadari napasnya, itu yang paling penting. Nah, kemudian tarik, hembuskan lebih lambat. Nah, ulangi terus, dilakukan tadi selama 10 menit tadi minimal. Nanti teman-teman amati ini heart rate-nya atau denyut jantungnya. Jika kok ini semakin turun, nah itu berarti napasnya sudah benar. Tapi kok jika teman-teman latihan napas malah heart rate-nya naik, berarti itu malah tegang justru. Nah, justru latihannya malah membuat tubuh tegang. Enggak ketahuan ya Mas ya dari sini ya? Ya, bisa ketahuan dari sini. Kalau punya, tapi kalau tidak punya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya alat ini, nanti teman-teman harus lebih peka merasakan sensasi di tubuh. Jadi ketika sedang latihan napas, rasanya gimana? Lebih nyaman atau enggak? Kalau lebih nyaman, berarti bener. Tapi kalau ketika latihan napas gitu, malah denyut jantungnya dirasa lebih cepat, lebih deg-degan, nah berarti itu kurang bener. Jadi mungkin caranya salah, mungkin tariknya atau hembusannya terlalu cepat, atau mungkin napasnya masih menggunakan mulut, nah itu banyak faktor. Atau mungkin kurang menghayati, justru fokus ke pernafasannya, tekniknya. Jadi malah tegang. Jadi misal sedang latihan napas, mungkin malah tegang, wah ini tariknya, hembusnya sudah benar atau belum ya. Justru malah tegang, nanti heart rate-nya malah naik kalau tegang. Atau justru malah takut, karena biasanya kan ada sensasi-sensasi di tubuh ya, karena kita diam, hening itu kan biasanya sensasi-sensasi yang ya sebenarnya sudah muncul tetapi kadang tidak kita rasakan karena kita hening, itu kan malah terasa, itu malah takut, wah ini kenapa, kemudian malah deg-degan, denyut jantungnya malah meningkat. Nah, itu makanya tadi ya tipsnya yang pertama harus lewat hidung ya, kemudian ujung lidah ditempelkan di langit-langit mulut tepat di belakang gigi, kemudian sambil duduk, boleh pejamkan mata, boleh sambil tutup mata senyamannya, lalu sadari, nikmati saja, kalau bisa ya tadi menghembuskan napasnya lebih panjang. Nah gitu, makanya kalau ada alat ini itu lebih enak. Kalau ada alat ini nanti bisa men-tracking tadi heart rate-nya, jadi lebih gampang untuk men-tracking. Alat ini namanya tadi ya oximeter. Jadi nanti teman-teman bisa kalau mau beli di toko kesehatan atau di marketplace itu banyak ya. Cari saja nanti oximeter gitu. Oximeter ya. Gitu. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak yang lagi tumbuh belajar ya Mas ya, tapi untuk kita ya semua usia, kalangan untuk usia. Semua di kalangan usia. Cuma nanti justru malah kalau masih anak-anak itu kan
tantangannya agak lebih susah ya karena Iya. kadang diajak ngapain sih ngapain nah, gitu. Apalagi anak-anak yang suka aktif tiba-tiba disuruh diem gitu Nah, kan. itu nggak bisa ya. Jadi kalau latihan ini ya mungkin sangat cocok untuk ya anak-anak kalangan remaja atau dewasa atau lansia itu sangat bagus. Oh iya. Karena biasanya itu yang mengalami keluhan-keluhan dengan daya ingat itu kan apa namanya dewasa kemudian lansia gitu. Atau sekarang remaja juga banyak. Makanya di sekarang itu kan ada istilahnya brain rot itu ya. Brain rot itu atau pembusukan otak itu istilahnya. Nah, itu karena terjadi karena apa? Karena kita terlalu banyak scrolling sehingga otak kita itu cenderung malas. Nah, otaknya cenderung malas. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi brain rot itu. Nah, bisa dengan latihan napas ini gitu. Oke. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Oh, saya kira sudah Cukup ya. Oke. Terima kasih Mas Dika atas tipsnya. Semoga bermanfaat teman-teman dan bisa dipraktekkan. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, cukup tulis di kolom komentar. Nanti tentunya bakal kita jawab ya, Mas. Oke, terima kasih Mas Dika. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.